manusia itu kalau tanpa leluhur tidak ada kita. Sama menyembahnya itu loh. Jadi kalau menyembah leluhur itu tidak di sini, tetapi di sini. Purnomo, yang ini tilem. Tidak semudah itu juga. Pertama boleh angel, itu kan itu larang. Terus dikekne ya dari semen kalau gitu kan. Jadi ini pokok sing bangunan ki dhuwur kaya kursi tapi enggak enek payone berarti untuk memuja Tuhan. Nanging nek enek atape dari bentuk apapun berarti kanggo menghormati leluhur. Apa sebabnya kok beda kok loro? Karena manusia itu kalau tanpa leluhur tidak ada kita. Leluhur ini nenek moyang kita gitu loh. Jadi itu wajib bagi umat Hindu itu untuk dihormati, walaupun sudah tidak ada, tetap penghormatan itu tetap. Walaupun secara berkala ya artinya. Tapi mungkin juga ada yang setiap hari juga karena ketekunan rohaninya ya. Tuh, seperti halnya orang-orang China. Jadi setiap hari itu ada istilahnya Banten. Banten itu ya wujudnya buah-buahan biasanya kalau sekarang setiap hari diganti bantennya, diberi dupa, juga doa untuk mendoakan agar sang jiwa, sang roh bisa mencapai nirwana atau moksa. Ini untuk jumlah umatnya dulu berapa Pak? Jumlah umat. Oh jumlah umat? Ya, nah, dulunya berapa? kalau itu setiap desa atau secara kelurahan di sini, ya. Kalau di sini paling kecil sekarang. Kalau jumlah umat di sini itu tinggal 3 kakak, 4 tinggal enggak, jadi tinggal 3 kakak saja. Jadi Pak Riono, Pak Purnomo dengan saya. Kalau dulu lebih dari 1000, lebih di desa ini saja lebih dari 1000. Karena termasuk Sumber Arum itu yang paling banyak. Itu di sana kan ada aliran kebatinan, seperti bapaknya Pak Patok gitu. Hanya saja di sini itu dulu dari Sabto Darmo, dari KPBTK, Kawruh Tulis Tanpa Papan Kasunyatan, ada juga yang dari Pangestu, ada Ilmu Sejati dan lain sebagainya. Jadi banyak, termasuk Bimo dan Tulisya juga aliran kebatinan dulu. Tapi juga dirangkul oleh Hindu. Kenapa? Karena sama menyembahnya itu loh. Jadi kalau menyembah leluhur itu tidak di sini, tetapi di sini. Kalau sesama manusia di sini. Tapi kepada malaikat, kepada dewa itu di sini, di atas kening. Tapi kalau Tuhan di sini, tanpa apa-apa, tanpa bunga, tanpa apa gitu. Tapi kalau sesama manusia di sini ya tanpa bunga nggak masalah. Tapi kalau leluhur di sini ada yang memakai bunga, ada yang tidak. Terus yang di sini dewa atau malaikat itu juga sama. Jadi di sini masih memakai bunga. Tapi kalau tidak ada bunga, tidak memakai juga tidak apa-apa. Yang penting doanya, mantranya. Tetapi kalau sudah di sini, ini kepada yang didik dari Tuhan. Maka dari itu sembah kepada Tuhan itu istilahnya ada 5 macam yang disebut panca sembah, keramaning sembah atau panca sembah. Ini untuk kegiatan setiap minggu masih dilakukan atau enggak? Begini, kalau di dalam umat Hindu kegiatan setiap minggu itu tidak demikian. Yang kegiatannya yang pertama adalah itu dari masing-masing Tuhan memberikan kebebasan keleluasan. Yang pertama pada waktu matahari terbit, pada waktu matahari atau hari itu artinya siang. Terus yang kedua yaitu madya hari atau tengah hari, atau sore hari yaitu ratri itu malam.
Malam artinya malam itu kan ada dua. Setelah sandiakala itu pada waktu matahari akan terbenam itu namanya sandiakala. Terus nanti pada waktu pergantian hari itu kan malam. Karena Hindu itu menganut yang pertama lunar sestren, yang kedua yaitu bulan, ya. Iya. Lunar dan solar, ya. Kalau lunar berarti bulan. Kalau bulan itu tidak tengah malam, tetapi pada waktu sandiakala itu sudah ganti harinya. Seperti mungkin agama Islam menganut begitu, kita tak tahu ya. Iya. Nah, pada waktu 00 itu karena gantian hari itu sembahyang juga. Nah, kalau setiap hari tadi kan 3 kali, yang penting 3 kali. Terserah kamu ambil yang mana. Menurut kemampuan rohani seseorang ini sudah menyangkut kedisiplinan karena. Terus yang kedua, ini setiap purnama dan setiap film. Purnama itu setiap tanggal 15, film itu setiap tanggal 30. Tapi bukan menganut yang lunar, tetapi solar. Iya. Maka dari tanggalan ini lah, ini ada ditanggali merah dan ditanggali hitam. Nah ini, jadi kalau ini berarti purnomo, yang ini film. Ini. Jadi kewajibannya yang kedua yaitu setiap 15 hari sekali. Purnomo dan film. Purnomo itu pada waktu bulan penuh dan film itu pada waktu bulan mati, artinya bulan itu enggak ya pokoknya ganti hari. Salam niki di sebagai warga, salah satu warga yang menganut agama Hindu, Bapak di sini sebagai tokoh apa Pak? Kalau saya kebetulan saya ini pinanditanya. Pinandita itu kalau boleh dikatakan sebetulnya kalau dibandingkan dengan pemangku, ini ada satu level lebih tinggi ya. Iya. Daripada pemangku. Kalau pemangku itu pengempon setiap pura itu namanya pemangku. Nah di atasnya lagi ini harus melalui jalur formal pendidikan, namanya pinandita. Kalau nanti pinandita itu sudah mampu keimanan rohaninya, bisa melanjutkan ke tingkat pandita atau pendeta. Kalau pendeta, nah ini masalahnya ya. Kalau masih pinandita berarti alam materialnya itu masih di bawah. Tetapi kalau sudah masuk kepada jenjang pandita, ini sudah menjadi orang suci. Saya belum menjadi orang suci, tetapi sudah menjadi semi. Kalau nanti saya mampu, karena kalau sudah menjadi pendeta itu tidak ngurus keluarga bagaimana, anak cucunya ini sudah bagaimana, itu sudah tidak menjadi tanggungannya ya. Untuk keberadaan umat yang ada di sekitaran sini bagaimana Pak? Ada kenaikan yang signifikan atau biasa Pak? Seputar perkembangannya bagaimana Pak? Lah kalau perkembangannya, baik perkembangan secara keumatan bertambah atau kurang, terus peningkatan rohaninya bagaimana, ini jauh lebih baik gitu. Artinya banyak perkembangan. Banyak perkembangan ini yang pertama didorong oleh kemampuan masing-masing umat itu sudah meningkat ya. Rata-rata umat itu kan sekolah ya. Kalau dulu enggak, hanya dari turun temurun. Nah sekarang karena ada pendidikan ini baik di sekolah maupun di sekolah ini ada pendidikan. Kalau di sekolah otomatis oleh guru yang mengemban, tapi kalau di non formal ini guru pasraman namanya. Nah ini menyangkut tentang program pembangunan 1000 candi. Respon dari Bapak sendiri bagaimana Pak? Sebuah program yang diadakan oleh Widya Mandala Nusantara. Respon dari Bapak bagaimana Pak? Nah,
Kalau program artinya program keumatan atau program secara keseluruhan? Keseluruhan. Oh, kalau program secara keseluruhan yang pertama, kita mulai dari bawah. Umat ini diberi serada itu kekuatan keimanannya ini dipupuk terus. Tidak hentinya dengan yang pengempon pemangku tadi dibantu dengan ada guru pasraman, ada perada itu pemudanya, ada WHDI itu Kesatuan Organisasi Ibu-Ibu. Ini semua saling membina. Yang kedua juga suatu ketika didatangkan juga pendakwah atau pendharma wacana, baik tingkat kecamatan maupun kabupaten atau mungkin dari provinsi. Ini sudah berjalan. Nah, selanjutnya kalau di bidang material, ini pendekatan kepada pemerintah juga kita sudah ada terjalin, khususnya di Jombang ini FKMJ, Forum Komunikasi Masyarakat Jombang, yang intinya dari ketua atau pemuka-pemuka agama semua yang ada. Saya bantu Pak. Kalau untuk persembahyangan pura yang ada di dusun ini, ikut pura mana Pak? Begini, tadi kan sudah saya sampaikan, kecuali ada pura Pengempon, ada pura sentral, kan begitu ya. Jadi pura Pengempon itu ya pura kayangan semua, tetapi terbatas hanya untuk mungkin satu desa ya, setiap desa. Itu nanti akan ke penyungsungan pada waktu kegiatan-kegiatan tertentu pada hari raya ya. Pada hari raya nanti pertama digilir untuk hari raya Hindu ini, yang pertama kemenangan kebajikan itu galungan seperti Idul Fitri. Tetapi karena yang disahkan menjadi hari libur itu Nyepi, hari galungan kan tidak libur, itu fakultatif ya, khusus di luar Jawa. Ini digilir galungan tahun ini kemana, ke pura mana? 8 pura itu berembuk dulu ya. Begitu pula 10 hari setelah galungan itu ada hari raya Kuningan untuk menghormati leluhur ya. Itu juga begitu. Biasanya kalau Kuningan itu karena sifatnya agak rendah ya istilahnya, hanya penghormatan leluhur, bukan langsung kepada Tuhan. Itu kepada masing-masing pura. Pokok tidak lewat jam 12 siang kegiatan ritualnya itu. Terus nanti ada hari raya Pager Wesi. Hari raya Pager Wesi itu hari raya khususnya untuk keselamatan, maksudnya termasuk mensucikan senjata, mensucikan alat-alat pertanian dan sebagainya itu pada hari Pager Wesi. Nah, kecuali itu nanti ada hari raya Nyepi tadi, itu tahun baru Saka, pergantian tahun baru Saka. Nah, kebetulan oleh pemerintah sudah disahkan sebagai hari libur nasional. Maka setiap pura itu wajib menyungsung, mendukung kegiatan pura sentral itu tadi yang Galungdawa sampai dengan hari raya hanya Nyepi itu semua kompet di sana, Melasti, terus juga Tawur Agung, juga Dharma Santi. Kalau Dharma Santi itu seperti Islam itu halal bihalal ya. Mungkin bisa sebulan setelah hari raya Nyepi ya. Itu kumpul di mana? Kalau pura yang ada di Jombang ini kebetulan ngumpulnya Nyepin Dharma Santi ini di Ngoro, di Pura Tribuana. Untuk selanjutnya nanti kapan ada acara besar umat Hindu di Kabupaten Jombang apa? Ada rencana apa sih, acara kegiatan keagamaan umat Hindu kapan nanti Pak untuk kedepannya? Kalau sementara ini kegiatan-kegiatan yang fokusnya ini sampai tingkat kabupaten itu baru Dharma Santi dengan kirap ogoh-ogoh. Nyepi lah pokoknya kegiatan Nyepi. Lah ini belum bisa
menyentuh sampai diadakan di tingkat kabupaten Jombang hasilnya ya. Karena terkendala yang pertama, mengusung umat dari masing-masing daerah ke Jombang ini butuh biaya besar juga. Iya. Yang kedua, dari pihak Pemda sendiri ini belum begitu tersentuh, ya, belum begitu tersentuh untuk pendanaan ini. Maka dari itu kegiatan-kegiatan ini sifatnya masih lokal, ya, masih lokal. Dan nanti kebetulan umat Hindu se-Jawa Timur ini ada kegiatan Dharma Santi tingkat Jawa Timur. Nanti tanggal 19 ini. Sebentar Pak, sebentar. Ada rencana acara besar apa Pak nanti di Jawa Timur nih? Coba dijelaskan ulang Pak. Ini nanti Dharma Santi ini tanggal 19 ini di Candrawil Wakteka, Kabupaten Pasuruan, se-Jawa Timur di sana. Mulai jam 5 sore sampai jam, kalau tidak salah sampai jam 9 malam. Itu lokasinya di pura atau bagaimana Pak? Bukan, kalau Dharma Santi itu boleh di luar pula, termasuk di hotel juga boleh, di lapangan juga boleh. Di sana itu namanya Taman Candrawil Watikta, itu kan di taman gitu. Taman seperti lapangan tetapi banyak bangunan, gitu. Nah itu nanti tinggal kesepakatan se-Jawa Timur itu berunding. Iya. Kalau tahun-tahun yang lalu ini di Semen Gresik, ini di sana ada gedung serbaguna, maka koordinasi dengan Gresik akhirnya diberi izin untuk menempati itu. Pak, ada pesan Dharma Pak. Pesan Dharma. Pekan Ada pesan Dharma untuk Umat Hindu. Pesan Dharma. pesan ya. Iya. Nah, begini, kalau dikatakan pesan Dharma, Hindu sendiri kan sudah Dharma namanya. Jadi agama Hindu itu sebetulnya sebelum Hindu itu namanya Sanatana Dharma atau agama Dharma atau agama Tirta. Kenapa? Karena segala yang aktivitas yang dijalankan itu Dharma. Dharma itu artinya kebajikan jasmani dan rohani gitu loh. Iya. Jadi orang itu kalau jasmani ya material, Ya. pertama itu harus berbicara yang benar, terus berbuat yang benar, berpikir yang benar. Itu sudah cukup sebetulnya. Tetapi nanti kalau rohani sudah meningkat, dia menjalankan meditasi atau yoga dengan ketulusan. Jadi jam 00 itu masuk meditasi, sembahyang dulu terus meditasi. Iya.